Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-salihin amin ya rabbal alamin. Baik, syukran jazilan ala khidmatikum fi hadzal yawm mubarak fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah liman fi mustawa al-ula fi hadhihi al-jami'ah. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini pada pembelajaran bahasa Arab bagi semester 1 di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sepanjang cepat ya, tidak semuanya tapi sepanjang cepat saya dengarkan wahina ma kuntum taqra'una al-qira'ah dzaba 'aliyun wa zain al-maqsab al-ghadai wa jlisani al-maqat ya. Kemarin bacaannya alhamdulillah secara cepat lancar ya. Secara cepat lancar dan alhamdulillah tidak ada kendala dalam pembelajaran membaca dan menafsirkan atau menerjemahkan teks dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan bahasa yang lebih tepat. Nah, mungkin ada sedikit kurangnya saja dalam penyusunan terjemahan. Nah, sekarang kita penyusunan terjemahan itu bukan berarti sesuai dengan teks saja, tapi juga melihat maknanya apa. Kayak misalnya, Zahaba Aliyun wa Zaidun ila maqsafi lil ghadai wa yajlisani al maqad. Kalau terjemahan teksnya, tekstualnya, telah pergi Ali dan Zaid ke kafe untuk makan siang dan mereka berdua duduk di atas bangku. Nah, itu kalau teksnya. Kalau secara umum bagaimana sesuai dengan IED Ali dan Zaid. Nah, itu kan ya di awal ya. Ali dan Zaid pergi ke kafe untuk makan siang dan mereka duduk di atas bangku. Nah, udah gitu saja ya. Bukan mereka berdua duduk, tidak, tapi mereka saja. Nah, itu kalimat dan terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai dengan IED atau ejaan yang disempurnakan gitu ya. Nah, aina dzaba Aliyun wa Zaidun tadi sudah kita bahas dan seterusnya. Kemudian ketika kawan-kawan sudah mulai melatih tulisan, insya Allah jika pada prakteknya sering diulang-ulang, sering dicoba, insya Allah hal yang mungkin dianggap sulit akan menjadi mudah gitu ya. Baik, kita akan lihat bagaimana pembelajaran hari ini. Silakan kita bandingkan. Baik, seperti yang kita bahas kemarin ya, mengenai Zahaba Aliyun wa Zaidun sudah selesai. Kemudian masuk ke pembahasan penulisan huruf juga sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke konteks materi latihan atau tadribat ya. Sekarang mungkin ya, karena ini sifatnya di buku, cukup pian foto saja di sini saja langsung ya, karena ada gambar ya. Silakan coba latihan, dituliskan bukan ditulis, dipoto saja di buku latihan di bukunya langsung, garis saja langsung, digarisi aja ya. Misalnya nomor 1 gambar orang pelayan, bahasa Arabnya, ada bahasanya nasi, ada makan siang, ada kasir, ada membayar, ada mempersiapkan, ada makan. Nah, silakan pilih garis yang sesuai dari teks yang di bawah ini atau di samping kirinya ya. Dan Pak, kebetulan lu sudah nulis gambarnya Pak, ya silakan. Kalau mau bikin tulisan misalnya nomor 1 pelayan, udah gitu aja, tulis pelayan. Nomor 2 nasi, garisnya apa gitu. Tapi terserah, bebas, yang penting itu adalah hasil kreativitas Anda dalam mengingat teks ya, mengingat hafalan dari teks gitu. Jangan melihat, kalau melihat bukunya dengan jawabannya ya berarti bukan belajar, berarti itu sekadar mencontek saja. Nah, supaya bisa ingat ya mungkin bagusnya diulang-ulang saja ya. Diulang-ulang materi yang didapat tadi gitu ya. Sekarang bagian 61, silakan pian lihat halaman 61. Zahaba Zaidun ila, silakan pian jawab, tulis soalnya juga ya. Nomor 2 hajaza Aliyun, silakan. Nomor 3 hal indaka titik-titik ya Aliyun. Nomor 4 hayya amil maqsafi
titik-titik li Zaidin wa titik-titik li Aliyin. Nah, silakan untuk hari ini lumayan praktek latihan, praktek menjawab soal dan seterusnya. Nomor 5, laisa indi titik-titik bal indi titik-titik. Hal indaka titik-titik, na'am indi titik-titik. Silakan pian kerjakan pelan-pelan saja ya. Yang bagian ini, bagian bawahnya, soal sahih atau salah, sahih atau khata. 1. Hajaza Aliun wa Zaidun ta'aman wa syaraban bil maktabati. Benar atau salah? Bila benar, katakan benar, tuliskan benarnya. Jika salah, tuliskan kha, kemudian perbaiki apa yang salahnya. Nomor 2. Indi jaddatun wa laysa indi jaddun. Nah, benar atau salah? 3. Dafa'a Aliyun as-samana ilal muhasibi. Benar atau salah? Tilka Fatimatu hiya akalatil asir. Benar atau salah? 5. Min anwa'i syarab ruzzun wa samakun wa khudarun. Benar atau salah? Hal indaka sadiqun? Na'am indi khalun. Benar atau salah? Silakan biar kerjakan di buku latihan pian. Jadi ini boleh langsung di sini, sementara yang ini dikerjakan di buku latihan dan ini juga dikerjakan di buku latihan. Bikin yang rapi ya, bikin kotaknya, tulis soalnya. Jika benar tulis lagi ulangannya, jika salah perbaiki yang salahnya. Jadi diulang. Karena apa seperti itu Pak? Supaya terlatih menulis. Karena kita sudah untuk UPB, biasanya nulis Arab jarang. Bahkan jika sudah semester 5 makin jarang lagi karena spesialisnya beda-beda. Kecuali yang memang spesialisnya di Usuluddin atau spesialisnya di perbandingan mazhab, itu akan lagi muncul huruf-huruf yang perlu ditulis dalam bahasa Arab gitu ya. Tapi kalau bukan prodi atau pokok itu biasanya cukup saja dengan materi-materi yang sifatnya latin gitu ya. Nah, maka kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin supaya latihan nulisnya lancar. Begitu juga nanti mengaji ya. Karena syarat mutlak KKN itu harus bisa mengaji. Bila pian nggak bisa mengaji, makhrajnya salah, tajwidnya keliru, hurufnya juga kan benar, maka dipastikan tidak akan pernah bisa pian-pian ikut KKN ya. Maka ini sangat penting sekali ya KKN itu ya. Kuliah kerja nyata. Baik. Nah, terakhir, kawin jumalan minal kalimatil atiyah. Gabungkan jumlah di bawah ini dengan kalimat yang tertera di bawah ini. Jadi ada sadiqun, ada majallatun, ada ammun, ada ukhtun, ada kitabun, ada bintun, seterusnya. Labanun susu ya, labanun susu. Sadiqatun, asirun, pakihatun. Ya, lengkap. Contoh. Laisa indi ta'amun bal indi syarabun. Laisat indi ammatun bal indi khalun. Nah, silakan pian kawinkan, pilih salah satunya. Jika sifatnya sadiqun, tentu kawannya apa. Jika sifatnya dajjajatun, kawannya apa ya. Misal contoh saya ambil kalimat laisa indi sadiqun bal indi apa? Aku tidak punya teman laki-laki, bal indi sadiqatun. Nah, jadi kan gitu ya. Bentar. Salah. Contohnya bentar. Nah, saya akan mengambil kalimat sadiqun. Laisa indi sadiqun bal indi bintun. Nah, sudah berarti ini jangan lagi dipakai. Sudah saya pakai. Saya tidak punya, maaf, ini ya. Ini salah. Laisa indi sadiqun, laisa indi sadiqun bal indi sadiqatun. Tapi aku punya teman perempuan. Nomor 2-nya laisat indi
Ammatun, cari laisat indi yang muannas apa? Misalnya laisat indi majallatun, bal indi apa? Saya tidak punya majalah tapi saya punya kitabun. Nah, gitu aja. Silakan pian gabungkan, pilih dan jadikan sebagai contoh laisa indi dan bal indi, atau laisat indi ammatun bal indi khalut. Jadi dua jawaban untuk satu soal ya. Jadi dua jawaban dengan laisa satu, dengan laisat satu ya. Jadi misalnya tadi saya ambil laisa indi sadiqun bal indi sadiqatun. Dah selesai. Sekarang yang B-nya laisat indi apa misalnya tadi? Majallatun bal indi kitabun. Nah ini ya. Nah, udah selesai untuk nomor 1. Sekarang nomor 2 nya silakan pian coba lagi untuk soal yang nomor 1 sampai nomor 5 sampai nomor 8. Jadi banyak juga ya. Ada berapa soal di sini? Sadikun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya 20. Ada 20 kalimat, 20 kata untuk teks ini, 20 kata nih ya. Berarti kalau kita gabungkan, kita kawinkan, maka akan muncul 10 soal jawaban. Karena setiap soal ada dapat 2. Nah, jadi tinggal pilih saja. Atau gini aja, Anda boleh pilih laisat atau laisat. Jika soalnya laisat, ya pakai sadiqatun dan seterusnya gitu ya. Jadi nomor 1 misalnya saya mengatakan saya ambil laisa dulu deh. Yaudah. Berarti saya hanya mengambil laisa indi apa tadi? Nah, saya akan mengambil satu laisa indi kitabun. Saya tidak memiliki buku. Bal indi apa tadi? Sahifatun ya, majallatun. Nah, itu udah selesai nomor 1. Nomor 2 sekarang. Silakan biar sesuaikan saja ya. Jika kalimatnya muzakkar berarti pakai laisa. Jika kalimatnya muannas gunakanlah laisat. Nah, ini kan muzakkar nih. Sadikun muzakkar berarti laisa. Majallatun muannas berarti laisat gitu. Amun muzakkar. Tapi kawinkan mana pasangan yang tepat, misalnya sadikun dengan sadikatun, amun dengan khalatun ya, majallatun dengan kitabun, bintun dengan mana bintun, nggak ada kawannya bintun, nggak usah berarti. Muhadirun kawannya dengan ustazatun, bisa, satu dosen satu guru. Kemudian khudarun, sayur-sayuran, bisa digabungkan dengan asirun, pakiatun, dan jayatun, terserah ya. Yang penting pasangkan menjadi sebuah kalimat laisa dengan, jika dia muzakkar, jika muannas laisa gitu ya. Nah, itu picik ke atas, lalu ke atas beratan. Oke, cukup ya. Silakan, kali ini banyak sekali latihannya. Kawan-kawan bisa pelan-pelan nulisnya dan perhatikan materinya apa, sesuaikan dengan soalnya dan kerjakan 1 sampai 8 kalimat saja, berarti ada sekitar 16 pilihan, berarti ada sekitar 6 pilihan dengan kawinkan dengan materi yang ada kemiripan ini ya. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insyaallah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.